Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam program yang berbarokah insyaallah, yakni kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita pembina basis Al-Ustadz Yohanes Riga Hafidhallah Ta'ala. Dan insyaallah di pagi hari ini memasuki pertemuan yang ke-129 dari rangkaian pembahasan dari matan Kitabul Ilmi yang insya Allah syarat akan faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz dan kita bisa mengambil ibrah serta faedah yang akan disampaikan oleh beliau. Dan nampaknya Ustadz sudah hadir. Anda akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya sudah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Baik, perlu kami sampaikan kembali bahwasanya program ini disiarkan langsung juga di fanpage Basis, dan bagi rekan-rekan yang mungkin berhalangan untuk hadir di Zoom bisa menyimak di akun Basis. Baik, kami persilakan bagi Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Tayyib, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat belajar bahasa Arab, terutama cara membaca kitab Arab Gundul, yang mana kitab ini kita ambil dari Kitabul Ilmi, buku Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan pada PDF yang telah diberikan ke peserta itu sekitar halaman 51 ya. Kita akan melanjutkan poin dari buku ini, bahwa untuk mencapai ilmu kita perlu menguasai usul. Usul itu adalah pokok atau dasarnya. Apa itu usul? Ya, usul itu adalah dalil. Tapi bukan hanya dalil kitab dan sunnah saja. Usul juga selain kitab dan sunnah juga qawaid dan dhawabit yang ditetapkan oleh para ulama. Itu juga termasuk usul. Yang mana qawaid dan dhawabit itu diambil dari analisa dan kesimpulan dari kitab dan sunnah. Jadi ujung-ujungnya juga kitab dan sunnah. Nah, contoh qawaid adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Perkataan ini bukanlah firman Allah atau bukan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pernyataan yang ditetapkan oleh para ulama. Dan ini menjadi suatu kaidah. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Tetapi para ulama tidak menetapkan ini secara serampangan, secara asal-asalan. Tentunya juga berdasarkan ayat dan hadis. Dari banyak ayat dan hadis disimpulkanlah suatu kaidah. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dari kaidah ini kita dapat menerapkan berbagai solusi terhadap suatu masalah. Misalkan kita sedang sakit,
tidak mampu berdiri, maka sholatnya duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka berbaring. Demikian juga kalau kita tidak menemukan air dan semisalnya dalam banyak eh, contoh-contoh ibadah lain, maka kaidah ini dapat diterapkan untuk menjadi solusi. Kemudian Syekh melanjutkan walinailil ilmi tariqan, bahwa untuk memperoleh ilmu itu ada dua jalan. Ya. Pertama, kita membaca buku. Ya. Kedua, kita belajar kepada ulama atau ustadz. Nah, kita bahas pertama ini pada pekan yang lalu. Kata Syekh, kita dapat menemukan ilmu itu langsung dari kitab yang terpercaya dan kitab yang ditulis oleh ulama yang dikenal dengan ilmunya dan amanahnya. Jadi tidak sembarang buku juga. Bukunya tentu karangan ulama yang telah dikenal ilmunya, amanahnya, serta selamat akidahnya dari bid'ah dan khurafat. Nah, ini sangat penting, jangan jangan asal-asalan membaca buku. Karena kalau kita ternyata membaca buku itu dari ulama yang tidak baik, yang tidak amanah, yang tercemar oleh bid'ah dan khurafat, maka juga kita akan ikut menyimpang. Kemudian ini adalah pertemuan hari ini, ya, mulai dari paragraf wa akhdhul ilmi. Di sini nanti saya akan menjelaskan ada dua rintangan yang akan dihadapi oleh orang yang menuntut ilmu dari buku. Tentunya ini dapat kita ambil pelajarannya nantinya. Baik, kita akan coba membaca paragraf ini. Siapa yang mau mencoba membaca? Tafadhol. Siapa? Ustaz. Pak Marlis. Ya. Bismillah. Wa akhdul ilmi min butunil kutubi la budda annal insana yasilu fihi ila ghayatin ma lakin hunaka uqbatani al al uqbatu Aqobatan. oh aqbatani apa Ustaz? Aqobatani. Aqobatan Aqobah. aqobatani al aqobatu al ula at-tulu fa innal insana yahtaju ila waqtin tawilin wa mu'anatin syadidatin Wa wa jahdin mu'anah panjang. Wa mu'anatin. wa mu'anatin Jadi syadidatin datin. syadidatin wa jahdin jahidin Wajuhdin. wa juhdin jahidin hatta Jahidin. yasilu ila Ya, ma yasilu Ustaz. Yasila. Hatta kan Yasilah namanya. yasila. Hatta yasila ila ma yurawwimuhu minal ilmi. Yarumuhu. Ma yarumuhu minal ilmi. Wa hadhihi uqbatun qad Aqabatun. akuba Aqabatun. aqabatun qad la yaqwa alaiha katsirun minan nasi la siyama wa huwa yara min haulihi qad adau awqatahum Man bila haulahu. fa'in. Jadi man haulahu kan? Oh,
Man haulahu, Ustaz. Bukan min ya. Man Oh iya. Man haulahu qad ada'u awqatahum bila faidatin. auqa Qatahum. ya auqa Qatahum bila faidatin. Faya'khudhuhul kasalu wa yakillu yamallu thumma la yudriku ma yuridu. la yudriku ma yuridu. Ya, betul. Baik, nah sekarang kita terjemahkan ya. Balik lagi ke atas. Nah, wa akhdhul ilmi, apa artinya? Sama-sama aja ya. Wa akhdhul ilmi, Mengambil ilmu mengambil ilmu min butunil kutubi. Dari lembaran-lembaran. dari lembaran kitab. Butun itu sebenarnya perut ya, batnun, Perut. perut atau kandungan ya. Kandungan-kandungan buku ya. Bisa diterjemahkan juga lembaran-lembaran buku. Wa akhdhul ilmi min butunil ilm. Mengambil ilmu dari lembaran-lembaran buku. La Buddha artinya apa? Mesti. Seharusnya. Mesti. Seharusnya. Ya. Kalau satu Seharusnya. la ini tidak, Buddha ini apa? Alternatif. Tidak ada alternatif. Tidak ada alternatif lain. Jadi harusnya, seharusnya. Ini artinya seharusnya. Seharusnya annal insana, Seorang insan seorang insan itu yasilu akan sampai sampai kepada kepadanya ila ini kepada ya, tujuan goyah yang itu apa? tertentu. Tujuan yang Kepada tertentu. tujuan ya, ini bisa dikatakan tertentu ya. Ma di sini ma ibhamiyah. Ya. Ma ibhamiyah itu ma yang masih tidak jelas batasnya. Misalkan tujuannya itu tertentu ya, bisa mencapai tujuannya itu jauh atau lebih jauh, pokoknya tujuan tertentu gitu. Ila ghayatin ma, pada tujuan tertentu. Jadi seorang insan itu dia dapat memperoleh tujuan tertentu dari mengambil ilmu dari buku-buku ya. Dia dapat mencapai tujuan itu. Kata Syekh seperti itu. Jadi bukannya tidak sampai kepada tujuan, akan tetapi lakin di sini artinya akan tetapi. Nah, di sini ada disclaimer ya. Lakin hunaka aqabatan, akan tetapi ada Sini dua rintangan. ada Dua dua permasalahan. rintangan. Ya. Ada dua rintangannya. Dua rintangan. Al-aqabatul ula, apa itu? Rintangan pertama. Rintangan pertama. Apa rintangannya? Atul. Lama. Atul. Atul itu lama. Ya. Panjang waktunya. Jadi kalau kita baca buku saja, itu butuh waktu yang lama untuk mencapai tujuan tersebut. Ustaz jadi nggak ada suaranya. Ada, Ustaz. Ada ya? Ada jelas. Ada. Dengar? Dengar, Bu? Dengar, Ustaz. Nah, jadi rintangan pertama itu adalah waktu yang lama. Atul itu panjang ya artinya. Dia butuh waktu yang panjang. Fa'innal insan, sesungguhnya seorang insan itu yahtaju ila waqtin tawil. Dia butuh Waktu yang panjang. kepada waktu yang panjang. Waktu lama. Ya, waktu lama untuk mencapai Belajar. tujuan Capai. tertentu tersebut. Karena dia membaca buku saja. Ya. Beda nanti dengan kalau belajar kepada
kepada seorang ustadz. Wa juhdin jahid. Dan Belum Ustaz. Mu'anatin. wa mu'anatin syadidatin, dan Kesab- mu'anah Kesabaran yang kuat. penderitaan. Penderitaan. Penderitaan yang berat. Yang berat. Berat, menderita dia kalau baca buku itu saja tanpa bimbingan ustadz. Ya. Wajudin jahid, apa? Kerja Usaha keras. Yang keras. usaha Sungguh-sungguh. yang keras. Itu jahidin Ustaz. Jahidin naatnya ya. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu cara mengirabnya ya. Jadi orang insan itu dia butuh kepada waktu yang panjang, wa mu'anatin syadidatin, penderitaan yang berat, wa juhdin jahid, usaha yang keras. Artinya susah untuk mencapai tujuannya. Kalau dia membaca buku saja. Hatta yasila ila ma yarumuhu minal ilm. Sampai dia mencapai Apa yang diinginkannya dari apa ilmu. yang diinginkan atau dicita-citakan ya. Diinginkan. Bulughul maram. Maram itu cita-cita. Mencapai cita-cita. Ada namanya kitab Bulughul Maram. Bulugh itu Mayaru apa Ustaz? yarumuhu. Ma yarumuhu minal ilm. Sampai dia mencapai apa yang dia cita-citakan dari ilmu. Atau sampai dia mencapai ilmu yang dia cita-citakan. Wa hadhihi 'aqabatun la yaqwa 'alaiha katsirun minan nas. Dan rintangan ini kode. Kode itu apa artinya? Sungguh. Kadang-kadang. Kadang-kadang Tidak mampu. kadang-kadang tidak kuat Tidak kuat. atasnya oleh kebanyakan manusia. Manusia. Jadi rintangan ini kan kebanyakan manusia nggak kuat menghadapi waktu yang lama, penderitaan yang berat, dan usaha yang keras. Manusia tuh inginnya santai. Saya ingin belajar bahasa Arab Ustadz. Ya boleh ikut di program basis. Berapa lama? 2 tahun. Wah 2 tahun lama Ustadz. Bisa nggak yang 2 bulan? Seperti itu kan manusia itu inginnya yang mudah, ingin cepat, ingin bisa. Tidak mampu oleh sebagian besar orang. Tapi ada juga yang mampu, yang lulus gitu kan. Ya buktinya antum sudah belajar 2 tahun ya kan di program basis sampai saat ini yang ada di Zoom ini. Dari awalnya tidak bisa menjadi bisa. Tapi tidak semua orang mampu melewati perjuangan itu. Itu maksud Syekh adalah seperti itu. La siyama, apa la siyama? Terutama. Ya, la siyama ini artinya terutama ya. Terutama wa huwa yara. Dia Melihat orang di sekelilingnya. melihat orang ya. Haulahu. Haulahu itu di sekitarnya. Di sekitarnya. Haulahu. Qad adha'u. Nah, qad ini kalau masuknya ke fi'il mudhari, fi'il madhi, maka artinya Sungguh. Sungguh adha'u. Menyia-nyiakan. Ya, menyia-nyiakan waktu mereka. Waktu. Tanpa faedah. Menyia-nyiakan waktu-waktu mereka tanpa faedah. Tanpa faedah, bila faedah. Nah, contohnya apa? Misalkan kita mau belajar nih. Datang kawan kita, ayo kita ngopi yuk, misalkan. Atau ayo kita nonton. Yang itu bisa merusak motivasi kita. Ya.
Kita lihat orang-orang sekitar kita itu bersenang-senang, sementara kita belajar menghadapi penderitaan. Ya. Kuat nggak kita itu kira-kira? Ya. Jadi mesti kita harus mendukung, ya, lingkungan itu mesti mendukung kita. Jangan sampai lingkungan kita orang-orang yang menyia-nyiakan waktu tanpa faedah. Kalau ada faedahnya nggak masalah. Misalkan kita olahraga bareng ya, ada faedahnya. Belum lagi kita sendiri pun tergoda untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Contohnya kita scroll-scroll handphone kita, media sosial kita. Apalagi kita nonton short, TikTok seperti itu ya. Yang akan mempengaruhi kita karena short itu kan singkat ya. Jadi singkat, cepat, scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi. Nah, itu akan mempengaruhi kita di kehidupan kita. Kita itu ingin singkat ya. Ingin mencapai sesuatu dengan singkat. Akhirnya kita tidak mau meluangkan waktu yang panjang untuk belajar misalkan. Ya, hal-hal seperti dapat mempengaruhi proses belajar kita. Nah, kalau kita melihat orang sekitar kita itu menyia-nyiakan waktu mereka tanpa faidah, fayakhuzuhul kasalu. Maka kasal ini apa? Pemalasan. Malas. Malas itu akan menimpanya. Fayakhuzuhul kasal. Dia akan Ditimpa terkena oleh pemalasan. rasa malas. Malas dia, karena orang-orang lain bersenang-senang, sementara dia dalam penderitaan, menghafal, murojaah, itu kan menderita ya. Susah maksudnya. Nah, butuh usaha yang keras. Jadi akhirnya malas, wayakil. Yakil apa? Lelah, lesu. Ya, lelah. Dia malas, dia lelah, yamal, Bosan. bosan. Wayamal, dan dia bosan. Summa la yudriku ma yurid. Akhirnya dia Tidak mendapatkan apa yang tidak diinginkan. mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena sudah malas, lelah, bosan, akhirnya putus asa. Nah, itu akibat atau rintangan dari orang yang mengandalkan buku saja. Itu rintangan pertama itu ya. Belum lagi rintangan keduanya. Ini mungkin kita akan bahas pekan depan ya. Tapi secara singkat bahwa kata Syekh, ilmunya itu lemah sekali. Orang yang sekedar membaca buku tanpa bimbingan itu ilmunya lemah. Tidak dibangun dari qawaid dan usul. Ya, kalau dia belajar kepada orang yang ahli, ulama atau ustadz, ulama dan ustadz itu memiliki usul dan qawaid. Ya. Jadi ilmunya kuat. Berbeda kalau dia membaca buku sendiri. Ya ini mungkin bisa kita terapkan ya dalam belajar bahasa Arab. Kalau antum belajar ya, tanpa bimbingan, tentu malas ya. Misalkan tidak ada program. Kita tetapkan hari ini belajar halaman pertama, besok halaman kedua, halaman ketiga. Hari keempat, lihat orang-orang lain sudah senang-senang, sibuk dengan urusan mereka. Akhirnya kita terpengaruh. Goyah. Ya, ya kan? Itu kenyataan. Betul, betul. Ya. Bahkan ada orang yang halaman pertama saja itu Anda saksikan tuh kawan Anda. Halaman pertama, hari pertama dia semangat sekali menghafal Ajrumiyah halaman pertama, dihafalkannya. Besoknya enggak lagi. Nah, seperti itu. Itu kalau tidak ada program. Nah, makanya kita ada program basis itu ya. Kita ada bimbingan ya kan, admin itu memberikan materi dari hari Senin dan Kamis. Senin materinya ini, ada kurikulumnya. Kemudian dari materi itu ada ujiannya.
Nah, ujian itu menuntut kita untuk belajar, ya kan? Kemudian kita ada grup juga, ada grup WA yang mana orang-orang di sana itu orang-orang yang sudah berniat belajar, sehingga kita punya komunitas belajar bahasa Arab. Jadi dengan program itu, program basis ini akan membantu, memotivasi, mengontrol kita. Berbeda dengan belajar sendiri tanpa arah, ya, akan sulit. Kecuali antum bisa melewati rintangan ini, usaha yang waktu yang lama sekali, kemudian melewati penderitaan yang berat dan usaha yang keras. Ya mungkin ada 1-2 orang yang berhasil, tapi belum tahu, belum tentu. Ya kita bisa juga berhasil. Nah, baik, kita akan membahas tentang cara mengi'rabnya ya. Cara mengi'rab. Kita kalau salah i'rab, salah memahaminya, atau bisa jadi kita tidak paham maksudnya apa. Wa akhzul ilmi. Wa di sini adalah Ibtidaiyah. istinafiyah. Istinafiyah itu permulaan ya. Wawu permulaan. Kemudian akhzu. Isim di awal kalimat namanya mubtada. Mubtada. Ya. Jadi akhzu itu sebagai mubtada dan dia juga mudhaf. Karena mudhaf maka harus ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya adalah al-ilmi. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihi mesti majrur. Cara mengirabnya tadi akhzu adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ahzu itu asal katanya apa, Ustaz? Akhzu itu akhoza, ya'khuzu, akhzan. Fi'il madinya itu akhoza, ya'khuzu. Terus jadi ahzu, jadi dari ahzan begitu. Ya, akhzan itu kan bisa bisa tergantung posisi kalimatnya. Ya, akhzun, akhzan, akhzin. Oke, baik, Hmm. baik. Jadi ini masdar namanya. Masdar itu nanti bisa harokat akhirnya tergantung. Kalau dia sebagai mubtada akhzun, ya. Kalau dia majrur akhzin. Nah, tapi kenapa dia disebut akhzan? Karena umumnya masdar itu mansub, ya, sebagai maf'ul mutlak ya biasanya. Kayaknya dia dibedakan akhzan. Akhzun pun tidak masalah. Jadi di sini akhzu ini berasal dari akhoda ya, dia isim masdar ya namanya. Masdar eh, berasal dari kata akhoda mengambil. Masdar itu kata benda abstrak ya. Jadi kalau akhoda itu mengambil, maka akhzan atau akhzu ini adalah pengambilan. Sama seperti merdeka, kemerdekaan, belajar, pembelajaran, ya. Menulis, tulisan, itu adalah masdarnya. Nah, maka ini masdarnya pengambilan ilmu gitu. Pengambilan ilmu dari nah, mana Jerman. ini kan mubtada tadi ya. Mubtada itu harus ada khobarnya. Mana khobarnya? Khobar dari akhzu. Jar majrur Ustaz. Jar majrur yang mana? Min butunil kutubi. Bukan. Kalau ini dianggap sebagai khobar, mestinya sudah lengkap maknanya. Ya. Padahal belum lengkap. Pengambilan ilmu dari lembaran-lembaran buku, titik, belum lengkap. Maksudnya apa? Nah, maka khobarnya itu yang menerangkannya itu ini. Ya, ini khobarnya. Karena kalau sampai kutub ini saja, ini belum lengkap.
Masih bertanya-tanya kita. Ya. Pengambilan ilmu dari lembaran-lembaran buku, sampai situ kita berhenti. Pasti orang bertanya, memangnya kenapa? Ya kan? Tidak ada yang menerangkan hal itu. Nah, yang menerangkannya adalah ini, la budda annal insan yasilu fihi ila ghayatin ma. Jadi jumlah inilah sebagai khobar mubtada'nya. Ya. Khobar mubtada' dari akhzu. Nah, khobarnya itu berbentuk jumlah. La budda annal insan itu jumlah. Kan? Adapun min butunil ilmi itu hanya muta'alliq, jar dan majrur muta'alliq. Muta'alliq kepada siapa? Kepada akhzu. Terkait, ya, muta'alliq itu terkait. Terkait dia dengan akhzu. Jadi dia bukan sebagai khobar. Min di sini adalah huruf jar, butun adalah majrur, majrur oleh min. Karena ada min maka dia dibaca butuni. Kemudian dia mudhaf. Kalau mudhaf dia tidak boleh ditanwin. Wa huwa mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah al-kutub. Makanya dibaca kasroh. Karena dia mudhaf ilaih. Kalau ini dibaca kasroh karena ada min. Ya. Kalau ini dibaca kasroh karena dia mudhaf ilaih. Kemudian la budda. La di sini sebagai jenisnya apa? La nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins. Nah, la nafiyah lil jins itu sama mirip dengan inna. Dia ada isim inna dan khobar inna. Nah, kalau ini isim la dan khobar la. Mana isim la-nya? Isim la-nya itu adalah budda. Ini isim la. Ya. Jadi dia termasuk saudaranya inna. Hanya bedanya kalau inna itu mansub, ya. Isim inna itu mansub. Kalau isim la fi mahalli nasbin. Oh. Karena ini mesti mabni, ya. Mabni di atas fathah. Jadi tidak bisa la buddan. Dia la budda. Ya. Jadi tidak bisa ditanwin. Sama seperti kalimat la ilaha illallah. La ilaha, bukan la ilahan. Ya. Karena ilaha itu mabni di atas fathah. Tapi fi mahalli nasbin. Jadi ismun la. Sini isim la mabniun alal fathi. Tapi aku beda. Mabniun alal fathi. Sebentar. Agak macet. Ya. Fun. Mabniun alal fathi fi mahalli nasbi, ya, fi mahalli nasbi ismula gitu. Bukan baterainya habis kayaknya. Yaitu mabniun alal fathi fi mahalli nasbin ismillah. Kemudian mana khobarnya? Khobar dari la, khobarnya itu adalah Buddha. itu tadi isim. Jumlah setelah na. Ya. Khobar lanya adalah annal insana yasilu fihi ila ghayatin ma. Jadi jumlah ini adalah khobar la. Nah, khobar la. Ini isim la budda, khobar lanya adalah jumlah annal insan yasilu fihi ila ghayatin ma. Ya. Kemudian dalam khobar la ini, annal insan ini, itu bisa di-i'rab masing-masing. Annanya itu adalah harfun musyabbahun bil fi'li
Dia itu adalah saudaranya inna ya. Kemudian al-insan ini adalah isim inna, isim anna. Ya. Al-insan itu isim anna, makanya dia di fathah, mansub wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah. Kemudian anna itu ada khobarnya juga. Mana khobar anna? Nomor jumlah. Khobarnya adalah yasilu fihi ila ghayatin ma. Jadi jumlah ini adalah khobar anna. Iya betul, khobar anna. Jadi di dalam khobar mubtada tadi, ya la budda ini ada la, isim la, dan khobar la. Khobar la-nya adalah berbentuk annal insana yasilu fihi la ghayatin ma, jumlah itu. Nah, di dalamnya lagi adalah isim anna dan khobar anna. Paham? Masya Allah. Jadi memang seperti itu ya, dalam kalimat itu kan ini induk kalimatnya. Ini anak blok ini induk kalimatnya. Akhzul ilmi min butunil kutubi la budda. Ini induk kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar ya kan. Mubtadanya akhzu, khobarnya la budda. Itu induk kalimat. Nah, kemudian ada anak kalimat. Anak kalimatnya adalah la budda annal insan. Ini la budda, dari la budda ini adalah la budda dan seterusnya. Ini adalah anak kalimat. Tadi kan induk kalimat seluruhnya kan. Ini anak kalimat. Nah, anak kalimat ini ada isim la dan khobar la. Ya, itu anak kalimatnya. Nah, kemudian ada cucu kalimat. Cucu kalimatnya mana? Annal insan, cucunya. Ya, terdiri dari isim anna dan khobar anna. Anna. Khobar annanya mana? Yasilu fihi ila ghayatin ma. Ya. Nah, itulah cucu kalimatnya. Nah, ada cicit kalimatnya, yaitu yasilu fihi ila ghayatin ma. Ya. Yasilu fihi ini adalah khobar anna yang bisa kita i'rab lagi cicit kalimatnya. Yang mana yasilu itu adalah fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari ini. Yasilu ini fi'il mudhari. Yang mana fi'il itu harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Domir Wah, mustatir dua ya'udu ila insan. Ya, dhamir mustatir huwa ya'udu ila, kembalinya ke Insan. al-insan. Jadi ini fa'ilnya itu adalah huwa, kembali ke insan. Fihi ini adalah jar dan majrur muta'alliq ya, kepada yasilu. Kemudian juga ila ghayatin ma, ini juga jar dan majrur juga muta'alliq kepada yasilu. Jadi boleh dua muta'alliqnya. Adapun Ustadz, hmm, masih belum nyambung dengan khobarla tadi yang mana Ustadz? khobar la itu adalah annal insan dan seterusnya. Itu khobar la. Sementara khobar inna adalah yasilu fihi Iya. ila. Oke, baik, baik. Nah, itu tadi perumpamaan tadi adalah induk kalimat, anak kalimat, cucu kalimat, titik kalimat. Nah, kita bahas ini titik kalimatnya ini ya silufihi ila ghayatin ma. Nah, eh, ini mungkin tahu ya, ghayatin ini majrur oleh ila ya. Majrur oleh ila. Ila itu huruf jar. Nah, sekarang ma itu apa? Isim apa namanya? Kayaknya baru nih Ustaz. Mana iroh apa ya? Ismun nakirah ibhamiyah namanya. Oh, Ma itu ada 8 fungsi ya. Ada dia isi mausul, ada huruf nafi, ada apalagi isim istifham.
termasuk salah satunya adalah ma ibhamiyah atau nakirah ibhamiyah yang artinya tertentu. Berarti memang kebiasaannya di awal kalimat gitu, Ustaz? Di akhir, Oh, di akhir. Oh, iya. di akhir. Dia selalu sebagai naat. Selalu sebagai naat. Ila ghayatin ma. Oh, oh berarti fi mahali Artinya jarin apa itu. saja ya. Hmm? Berarti fi Jadi mahali dia fi jarin. mahalli jar. Betul, fi mahalli jar. Dia fi mahalli jar. Nah, contoh di Al-Qur'an itu ada surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma. Masalam ma. Sungguh Allah tidak malu untuk menyebutkan perumpamaan apapun. Ba'udatan, ya baik itu nyamuk ataupun yang lebih darinya. Nah, ma di situ adalah ma ibhamiyah. Dia sebagai naat. Jadi ila ghayatin ma pada tujuan yang apapun itu. Nah, seperti itu. Dia dapat mencapai tujuan apapun itu. Ibham itu kan sesuatu yang belum jelas. Ya, tertentu lah apapun itu ya diterjemahkannya. Jadi dia bisa mencapai tujuan apapun itu. Tujuan apapun, misalkan tujuannya ya bagus, ya lebih bagus, sesuai targetnya, bisa dia mencapai tujuan itu dia dengan dia membaca buku. Kemudian lakin hunaka aqabatan, tetapi ada dua rintangan. Lakin di sini kalau dia setelahnya isim tunggal, maka dia huruf ataf. Ya. Tapi kalau setelahnya ini jumlah, maka dia huruf ibtidaiyah. Dia huruf ibtidaiyah yufidu istidrak. Istidrak. Istidrak huruf permulaan yang bermakna istidrak apa? Apa membantah pasti Menyangkal. menyangkal. Ya, menyangkal. Ya artinya ini akan tetapi. Akan tetapi hunaka. Nah, hunaka di sini karena ini jumlah ya, maka dia adalah mubtada. Aqabatan sebagai Obat. khobar mubtada. Ya. Aqabatan ini ada alif dan nun menunjukkan Sofa. Musana. dia maknanya adalah Dua. musanna, isim musanna. Isim musanna. Ditambahkan alif dan nun. Kalau satu saja aqabatun itu satu rintangan. Kalau dua rintangan aqabatan. Ya. Kalau tiga rintangan Salatu aqobatin. salasu aqabatin. Pakai salas ya, ada tiganya. Jadi kalau dua tinggal tambah alif dan nun. Al-aqabatul ula ini sebagai mubtada ya. Isim yang di awal kalimat adalah mubtada. Mana khobarnya? Atulu. Betul, jangan al-ula ya. Kalau dia sebagai khobar al-ula ini, maka maknanya rintangan adalah yang pertama. Seperti itu maknanya. Tapi makna yang sebenarnya adalah bukan seperti itu. Rintangan yang pertama adalah lama, waktu yang lama, waktu yang panjang. Jadi adalah di sini. Adalah. Nah, setelah adalah itulah dia sebagai khobar. Begitu yang menentukannya ya. Jadi al-ula adalah na'at. Karena na'at maka maknanya ada yang. Yang pertama. Jadi dia sebagai na'at. Na'at harus sama ya. Al-ula sama-sama dengan
Man'utnya dalam hal muzakkar dan muannasnya. Karena muannas maka al-ula. Tapi kalau muzakkar al-awwal. Ya. Karena ini muannas, al-aqabatu ini muannas, ada tak marbutoh, ya maka menggunakan al-ula. Al-aqabatul ula. Jadi al-aqabah mubtada, al-ula na'at. Ya. Adapun khabar dari al-aqabah adalah atul. Jadi artinya rintangan yang pertama adalah waktu yang lama. Fa innal insan, fa di sini berarti ibtidaiyah karena dia jumlah baru ya. Jumlah permulaan istinafiyah atau ibtidaiyah. Innal insan, inna ya, al insan ya. Inna ini harfu taukid, Wanasbin. kemudian ya wanasbin. Dia menasabkan bukan wanasbin ya. Harfu taukid, harfun musyabbahun bil fi'li. Nah, Yufidu taukid. Al insan ini adalah isim inna mansub. ismu Ismu inna. inna. Isim innanya. Iya, mana khobar inna? Jumlah fi'liyah yahtaju ila waqtin tawilin. Yahtaju ila waqtin tawil. Ini adalah khobar inna. Ya. Ya, jumlah itu, jumlah fi'liyah yahtaju ila waqtin tawil. Ya, tawilin. Yahtaju adalah fi'il madi atau mudhari? Mudhari. Fi'il madinya apa? Ihtaja yahtaju. Ihtaja. Ya, ihtaja Yahtaju. yahtaju. Ihtaja yahtaju. Yahtaju fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Damir mustaqil. Ya. Huwa kembali ke al-insan. Al-insan. Jadi manusia itu butuh ila waqtin tawil, kepada waktu yang lama. Ila waqtin tawil jar majrur ya. Tawil ini adalah Na'tun li na'at. waqtin. Ya, na'tun li waqtin. Nah, jar sama i'rabnya sama-sama jar ya. Karena waqtin itu jar oleh ila, maka tawilin juga jar karena dia sebagai na'at dari waqtin. Kemudian wa mu'anatin. Kenapa dia dibaca kasroh? Mu'anat. Dia atau Karena atof. Ini huruf atof ini. Maktuf. Ya, ini maktuf kepada waqtin. waqtin. Ya. Jangan kepada tawil. Kalau kepada tawil maka maknanya wa waqtin mu'anah. Dan seperti itu harusnya wa mu'anatin langsungnya. Jadi maktufnya kepada waqtin. Makanya dia sama-sama jar. Ya. Waqtin mu'anatin penderitaan. Syadidatin. Nah, ini sebagai Na'tun li mu'anatin. ya, karena dia muannas, muanahnya itu muannas, maka menggunakan tak marbuto juga. Ya, syadidatin. Syadidatin. Penderitaan yang keras atau berat. Wa juhdin jahid. Juhdin Ataf ke mu'anatin. atuf kepada Mu'anatin. mu'anatin. Ya. Ini sama-sama Juhdin juhdin. Majrur. Sama-sama Jamak. jar. Ya. Majrur. Majrur. Kemudian ini adalah sebagai Na'tun li juhdin. na'tun li juhdin. Jadi kalau na itu ada yang ya, makna yang, wa waqtin tawil, waktu yang lama, wa mu'anatin syadidatin, wa penderitaan yang berat. Ada yang gitu ya. Kalau dia sebagai na'at. Jadi wajuhdin ya Ustaz ya. Wa juhdin. Jahada yajhadu juhdan. Juhdun juhdin. Oh.
masdarnya Ustadz ya. Iya, masdarnya. Ini Iya. mu'anahnya juga Ya, masdar. ini masdarnya itu Ustadz. Iya, betul. Dari atau sebenarnya jahida atau apa ya sih? Jahada yajhadu. Jahada. Ya. Hatta di sini adalah huruf apa? Harfu nasbin Ya, bisa dikatakan harfu nasbin atau maka dia menasabkan secara langsung. ya secara langsung harfu nasbin, atau pendapat lain dia mengatakan harfu jarrin. Berarti maksudnya dengan an muqaddarah ba'da hatta. Ya, maksud jadi ada an di sini, an An ba'da mutmarah hatta. wujuban. Oh ya, an Ya, mutmarah. hatta an yasila. Ada an yang tersembunyi. Ya. An Nah, mutmarah. di buku hijau warna itu penjelasannya adalah yang ini ya, buku warna hijau itu di sana disebutkan hatta, di situ huruf jar, an-nya adalah an mutmarah namanya, yang disembunyikan, dan setelah hatta itu harus disembunyikan ya. Beda dengan Wujuban. li. Kalau li boleh diwujudkan an-nya. Nah, hatta yasila, jadi bisa kita katakan hatta ini harfu jar, kemudian yasila fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah Mutmarah ba'da hatta. ba'da hatta. Ya. Jadi yasila itu mansub oleh an yang Mutmarah. tersembunyi setelah hatta. Ya. Dan an yasila itu adalah masdar muawwal. Masdar muawwal itu termasuk isim ya. Jadi setelah huruf jar itu kan pasti isim. Isim, iya. Kemudian ilama yarumu, maka ini adalah jar majrur muta'alliq kepada yasila. Yasila. Muta'alliq ya, jar majrur. Adapun ma di sini apa jenisnya? Isim? Mausul. Isim mausul ya. Ismun mausulun. Mabniun ala sukun fi mahalli jar oleh ila. Jadi fi mahalli jar ya. Karena dia mabni maka dia tetap ma. Isim mausul itu termasuk isim mabni. Ma yarumuhu, maka yarumuhu adalah Silatul mausul. silah mausul. La mahalla laha minal i'rab. Ya, silah mausul itu la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada dia kedudukan i'rabnya. Ya, jumlahnya itu. Ma yarumu, yarumu mana fa'ilnya? Domir mustatir Kembali ke wa yaudu ila ma ya? al-insan. Oh, Kepada al-insan. al-insan. Apa yang al-insan itu inginkan? Hu-nya Apa? kembali ke ma. Oh ya. Hu-nya yang kembali ke ma. Ini kembali ke ma. Adapun Iya. minal ilmi ini adalah muta'alliq kepada yarumu. Yarumu. Kalau Kemudian yarumu itu rinciannya gimana, Ustaz? ma Yarumu yarumu. itu, Ustaz. Yarumu Yarumu. itu adalah silah mausul, ya kan? Kemudian kita i'rab dalamnya itu fi'il mudhari' yang marfu'. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Insan. al-insan. Gitu ya. Adapun hu-nya adalah maf'ulun bih. Kembali ke ma. Ya'udu ila ma, kembalinya ke ma. Wa hadhi aqabatun qad la Yang yaqwa 'alayha. Ya. Ustaz, Ya, Pak. yang kata Ustaz, dari asalnya tuh, Ustaz, yang yarumu itu dari fi'il mudhari ini gimana, Ustaz? Oh, Asalnya itu, Roma Ustaz. yarumu. Kenapa jadi? Oh, yarumu. Roma yarumu. Oh, ajwaf. Fi'il ajwaf. Roma itu artinya melempar ya, atau bisa menginginkan, bercita-cita. Oh,
Kalau yang melempar itu apa itu? Roma Yarmi Ustaz ya? Oh, bukan itu Roma Yarmi ya, Safan salah. Iya. Roma itu yang menginginkan ya. Roma ada masdar itu marom ya, masdar miminya itu marom, artinya cita-cita. Kita Marom itu artinya cita-cita. Roma bukan Roma ya. iya. Roma itu menginginkan, bercita-cita. Jadi apa yang dia cita-citakannya, atau apa yang dicita-citakan, atau apa yang diinginkan ya, cara menerjemahkannya. Ya. Wa hadhihi aqabatun, ini adalah mubtada ya, karena dia di awal. Mubtada kemudian ini khobar, aqabatunnya khobar ya. Makanya dia marfu ya, khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu. Kalau hadhihi itu adalah ismu isyaratin ya, mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'i mubtada'in. Ya. Adapun jumlah qad la yaqwa 'alaiha ini adalah sebagai jumlahnya na'at. Oh, dari Aqabah. Jumlah yang ada setelah isim Iya. nakiroh. Isim nakiroh itu aqabatun kan nakiroh ya, ada tanwinnya. Maka dia sebagai na'at Tidak. ya. Qad la yaqwa yang artinya ini adalah rintangan yang gitu ya, yang terkadang tidak kuat oleh sebagian besar orang. La yaqwa. Yaqwa itu adalah fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana? Kasirun. Kasirun, ini adalah fa'il. Kasirunnya fa'il. Adapun minan nas ya, dia sebagai na'at. Ya, jar dan majrur sebagai na'at dari kasirun. Ya, jadi na'at itu bisa jumlah tadi yang kayak qadala yaqwa ini kan jumlah. Bisa juga jar majrur. Jar majrur yang terletak setelah isim nakirah, maka dia sebagai na'at. Jadi jar dan majrurnya ini sebagai na'at. Kemudian la siyama. Nah, la siyama ini satu kesatuan ya. La itu artinya tidak. Siya itu artinya serupa. Ditambah dengan ma. Ya, jadi maknanya itu terutama, apalagi. Tidak ada yang serupa ini gitu ya. Atau terutama. Apalagi. Itu artinya. La siyama. Wa huwa la yaro. Wa huwa la yaro. Wa huwa yaro man haulahu. Huwa di sini adalah mubtada. Yaro man haulah, ini jumlah ini adalah Jumlah khobar khobarnya. dari huwa. Ya, khobar dari huwa. Kemudian yaro ini fi'il mudhari ya. Yang mana fa'ilnya itu dhamir mustatir takdiru huwa. Ya, kembalinya ke huwa ini juga. Wa huwa yaro atau huwa ini tidak ada pun tidak masalah ya. Wa yaro man haulah. Cuma ini untuk menekankan saja. Sehingga dimunculkan. Wa huwa yaro man haulahu. Man di sini adalah man apa? Pak, Isim? isim mausul. Isim mausul. Ya. Iya. Ismun mausulun. Isim mausul. Kemudian haulahu ini adalah silahnya ya, berbentuk zorof. Ya. Haulah itu zorof ya. Wa huwa mudhaf, kemudian hu-nya mudhaf ilaih. Kemudian qad. Ya, qad ini artinya harfu taukid. Pak, mannya belum di Ustaz, apa kedudukannya man belum Ustaz. Man di Iya. sini berarti sebagai apa? Apa?
maf'ulun bih kah? Ismu Bukan. mausulin Fi mahalli nasbin. fi mahalli nasbin ya. Oh, Mabniun ala nasukun. ismu mausulin fi mahal mabniun ala sukun fi mahalli Nasbin nasbin maf'ul. maf'ulin bih ya. Ustadz, Fi mahalli ya. ini sama nggak posisinya dengan atop itu, Mak Ustadz? Yang mana ataf? Man itu kan isim mausul kan? Atop itu kan pada dasarnya juga kan sebenarnya Yang mana mausul. ataf, Pak? Bukan sama nggak man tadi itu dengan atop Ya, gitu? man itu adalah isim mausul fi Mausul. mahalli nasbi maf'ulin bih. Dia sebagai maf'ulun bih. Oh, maf'ul. Maf'ulun bih ya. Jadi kan fa'ilnya huwa. Oh, kalau maf'ul. Dhamir mustatir Oh, ya. baik. Kemudian man-nya itu sebagai Terus maf'ulun bih. Ya. Kemudian qad itu harfu taukid. Betul. Ya. Kemudian adha'u adalah fi'il Madi. madhi. Mana fa'ilnya? Wawu jamaah. Bentar. Hilang. Wawu jamaah. Al wawu jamaah. Jamaah. Hilang. Pada adha'u awqatahum. Awqat itu adalah jamak dari Waktun. waktun. Betul. Waktun. Iya. Jamak dari waktun. Apalagi apa nih terclose dia. Qad adha'u awqatahum. Kemudian ya'khudhul Bila faidah. kasal. Bila faidah. Bila faidah. La-nya itu adalah la apa? Apa La ya? nafiyah lil jins. Ya. Tapi Oh. karena ada maka hukumnya dia Terhapus. tidak seperti la nafiyah. Ya. Dia kembali ke asalnya yaitu majrur oleh bi. Oh. Kemudian faya'khudhuhu al-kasal. Faya'khudhu fa di situ adalah huruf istinafiyah. Permulaan berarti. Kemudian ya'khudhu ini fi'il mudhari, ya permulaan. Ya'khudhu itu adalah fi'il mudhari dari akhadha ya'khudhu. Hu-nya sebagai Maf'ulun bihi. maf'ulun bih. Hu-nya maf'ulun bih. Kemudian al-kasalu sebagai Fa'il. fa'il. Jadi kasar rasa malas mengambilnya. Ya'khudhu itu kan mengambil. Mengambil atau menimpanya. Maka rasa malas menimpanya. Gitu ya. Jadi al-kasal itu adalah yang sebagai fa'ilnya. Wa yakillu. Yakillu di sini mana fa'ilnya? Lagi kembali dhamir mustatir takdiruhu Dhamir huwa mustatir. ya'udu ila Al kembali ke mana ya? al-insan. Al-insan. Ya, insan tersebut lelah. Wa yamal. Dia juga bosan. Ini bosan juga kembali kepada al-insan. Summa ini Cuma harfu atfin ya huruf ataf mabniun alal fathi. alal fathah ya. Karena huruf ataf dia tidak ada kedudukan i'rabnya ya. Kemudian la harfu harfun nafyin ya. Harfun nafyin. Ya, ada huruf nafyin, ada huruf nahyin, beda ya. Kalau nahyin itu artinya jangan, kalau nafyin itu artinya tidak. Nah, kalau ini tidak. Tidak. Ya, tidak itu huruf nafi namanya. Bukan nahi. Kalau nahi baru jangan artinya. Summa la yudriku. Yudriku artinya
memperoleh. Memperoleh. Tidak memperoleh. Adroka yudriku. Oh, Nah, af'al fa'ilnya dari adalah sama ya, fa'ilnya itu huwa kembali ke al-insan. al-insan. Dia tidak memperoleh. Ya. Saya Kemudian ma di sini sebagai eh, isim mausul isim mausul sebagai dia tidak memperoleh. Maf'ulun bih Ustaz ya. ya. Dia Jadi cara mengirabnya ismun mausulun mabniun ala sukuni ya fi mabniun ala mahallin sukun fi mahalli nasbin Maf'ulun bih. maf'ulin bihi. ya betul. Dia sebagai maf'ulun bih. Kemudian karena dia isim mausul maka ini silah mausulnya ya yurid itu jumlah fi'liyah Iya, yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Dia fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiru huwa ya'udu ila insan. al-insan. Yang Jumlah maf yurid itu itu ma-nya silah atau mayutnya Ustaz? fa'ilnya maf'ulnya itu ma-nya saja. Ya, secara nahwu fa'ilnya maf'ulun bihnya adalah ma. Ya, adapun yurid ini adalah silah mausul. Silah mausul itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ini sudah habis juga ya waktunya. Kalau ada pertanyaan, boleh? Atau kita simpulkan ya Ya disimpulkan ya Ustaz. pembahasan kita dan juga faedahnya. Wa akhdul ilmi dan pengambilan ilmu dari lembaran-lembaran buku. Tentunya seorang insan itu mencapai tujuan apapun itu. Akan tetapi di sana ada dua rintangan. Rintangan yang pertama adalah waktu yang lama. Sesungguhnya seorang insan itu butuh waktu yang lama, penderitaan yang berat, usaha yang keras, sampai dia mencapai apa yang dicita-citakannya berupa ilmu. Dan ini adalah rintangan yang sebagian besar manusia tidak kuat kepadanya. Terutama dia melihat orang-orang di sekitarnya telah menyia-nyiakan waktu mereka tanpa faedah. Maka dia akan ditimpa oleh rasa malas, dia akan lelah, dia akan bosan, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia meninggalkannya dan tidak dapat apa-apa. Itulah kalau dia hanya belajar dari buku. Tapi apakah bisa sukses? Bisa, asalkan dia melewati rintangan-rintangan tersebut. Dia tidak terpengaruh dengan orang-orang sekitar yang menyia-nyiakan waktu mereka ya. Dia kuat terhadap penderitaan, dia konsisten. Ya, dia bisa, tapi jarang orang yang seperti itu. Baik, itu saja mungkin pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, baik dari segi bahasa Arab, dari segi i'rab maupun dari segi faidah ilmu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini. Demikian, Anda kembalikan kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, Assalamualaikum atas materi yang telah disampaikan untuk sesi pagi hari ini. Ya, kalau khair wabarakatuh pada Ustadzuna Yohanes Riga Hafizallah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan jazakumullah khair wabarakatuh fikum pada teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom dan juga yang menyimak di akun fanpage Basis. Barakallahu fikum, semoga apa yang telah dipelajari di sesi kajian pagi hari ini menjadikan taman ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala, dan ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.